warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Leang-Leang. Nah, sekarang saya akan mengajak para penonton sekalian untuk berwisata atau mengelilingi kawasan prasejarah Leang-Leang ini. Nah, kawasan prasejarah Leang-Leang ini berada tepatnya di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Leang-Leang ini merupakan perbukitan atau kars terbesar kedua di dunia setelah Guangzhou, Cina. Nah, kawasan ini sendiri memiliki luas 43.750 hektar yang memiliki 286 goa dan 30 goa prasejarah. Goa prasejarah di Leang-Leang ini memiliki ribuan lukisan-lukisan tangan dan beberapa lukisan babi rusa yang mana digambar oleh manusia-manusia purba zaman dahulu sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari saya ajak penonton untuk mengelilingi dan berjalan-jalan lihat kawasan Leang-Leang ini. Lokasinya tak jauh dari kawasan wisata Bantimurung, jaraknya kurang lebih 9 km. Anda bisa memulai perjalanan dari Maros kurang lebih 3 km sebelum kompleks wisata Bantimurung, belok ke arah utara sejauh kurang lebih 6 km dari Jalan Poros Maros Bone. Sementara lokasi daerah Pangkep sendiri memang hanya 1 jam perjalanan darat dari Makassar. Ada yang unik di sini, yakni jenis bebatuan kars yang ada di Maros Pangkep yang ditemukan hanya ada di Guangzhou, Cina, dan juga Teluk Halong, Vietnam. Tak hanya itu, gua prasejarah dan banyak tapak tangan menjadi salah satu daya tarik. Bagi wisatawan yang ingin masuk ke dalam goa harus lebih berhati-hati karena goanya sempit dan agak licin. Berwisata merupakan salah satu keinginan tiap orang, apalagi mereka yang memiliki rutinitas membuat tubuh penat dan menjadikan pikiran terbebani. Salah satu manajemen stres yang harus dilakukan adalah menyediakan waktu luang menikmati apa yang disukai. Berwisata misalnya, menjelajahi keindahan Indonesia di tiap sudut daerahnya, seperti yang ada di Taman Prasejarah Leang-Leang Maros. Bicara soal Leang-Leang Maros, ada wisata sejarah budaya peradaban dari manusia purba. Bahkan, tapak kehidupan manusia di zaman prasejarah ini bisa ditelusuri di lokasi taman ini. Anda bisa melihat lukisan telapak tangan manusia dan juga babi rusa yang terpampang di dinding-dinding goa yang juga beragam artefak di sana. Tentu hal ini menjadi bukti dari kehadiran manusia prasejarah. Nah, dan sekarang kita berada di Goa Petakere. Namun karena kondisi sekarang sedang dalam pandemi COVID-19, maka goa ini sedang ditutup dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Di dalam goa ini terdapat gambar telapak tangan dan gambar babi rusa yang digambar oleh atau dilukis oleh manusia-manusia zaman purbakala sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan sampai saat ini belum diketahui alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk menggambar lukisan-lukisan tangan dan babi rusa tersebut. Halo guys, nah sekarang kita berada di Bola Toana. Bola Toana ini merupakan rumah tertua di kawasan Taman Purbakala Leang-Leang ini.
Jadi Taman Prasejarah Leang-Leang ini tidak hanya menyuguhkan sejarah-sejarah pada zaman purbakala, tetapi juga dijadikan tempat wisata bagi para turis lokal dan turis internasional. Kita bisa melihat di belakang saya terbentang luas batu-batu dan pegunungan yang sudah dirapikan dan dibersihkan sedemikian rupa. Taman Prasejarah ini telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada 4 Oktober 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan saat ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1981. Di dalamnya kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti bangunan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan dan Tenggara, ruang perkantoran, laboratorium, ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Setelah pendirian berbagai fasilitas tersebut, animo masyarakat pun meningkat untuk berkunjung ke Taman Prasejarah ini. Hal ini kemudian memicu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian pengembangan lebih detail. Kajian tersebut dilaksanakan di Leang-Leang pada tanggal 19-26 Juni 2020 yang melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, tim ahli cagar budaya Kabupaten Maros, akademisi Universitas Hasanuddin, peneliti Balai Arkeologi, Balai Taman Nasional Bantimurung dan Bulu Saraung, serta tim kajian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Taman Prasejarah ini dapat dikembangkan menjadi Taman Arkeologi Leang-Leang. Nama Kras diambil dari salah satu daerah di Yugoslavia, tepatnya di suatu kawasan antara Yugoslavia dan Italia Utara. Kawasan Kars sendiri dinamakan untuk tempat-tempat yang tanahnya sangat subur dan mengandung air tanah yang sangat jernih. Nah, salah satunya di kawasan Prasejarah Leang-Leang ini. Nah, sekian perjalanan wisata kita di kawasan prasejarah Leang-Leang. Jangan lupa selalu mempelajari sejarah, terutama di Indonesia, dan jangan jauh-jauh di Sulawesi Selatan aja dulu. Oke, bye-bye.